Assalamualaikum Sobat Geoforce, selamat malam semua. Apa kabar nih teman-teman semua? Oke, so hopefully teman-teman bisa segera join ya. Hello, the first person to join, Ibu Meifang 87. Bener nggak nih aku? Oke, so 5 people joining in. Okay, it's really nice to see. Okay, 13, 14 people are joining in. Apa kabar juga teman-teman semua Sobat Geoforce? Alhamdulillah nih, I'm in a very good shape today. Aku baik-baik aja hari ini. Thanks for the wave. Wow, ada kawan kita dari Sulawesi juga nih ya. Coba dong absen nih, pada dari mana aja nih hari ini? Ya, teman-teman semua jaga kesehatan juga ya, karena ini kayaknya emang lagi musim sakit juga gitu ya. Hujan setiap hari dan gak bisa kita tebak juga, kadang-kadang siangnya so sunny, tapi nanti sorenya hujan deras banget kayak gitu ya. Okay, we got people from Batam, Aceh. Hey there, Malang. Okay, it's really nice that 25 people are joining in. So I'm gonna greet you guys properly. So hello Sobat Geoforce semua, apa kabar nih? Excited gak sih? Kita nih udah live session yang ke-8 ya. 8 nih, udah 8. Oh my god guys. Dan you guys really stay tuned through all of this time kayak gitu ya. Jadi kalian nih semuanya pada aktif juga di comment section kita, baik juga di post-post kita, biasanya suka pada nge-like dan juga ngajak teman-temannya untuk nonton. Jadi pada setia banget nih, aku terharu gitu ya guys ya. Okay, so guys, I want to remind you as usual that Instagram, of course, is not the only online platform that GeoForce Indonesia has. Jadi kita di sini punya banyak banget nih ya guys, online platform kita. Ada YouTube, kemudian ada website, ada LinkedIn, ada Facebook. Just search for GeoForce Indonesia and you guys can find us there. Oke, dan juga kalau misalkan di sini ada maybe Sobat Geoforce yang baru diajak temennya nih dan ikut baru pertama kali kayak gitu ya, dan tapi aku pengen nonton nih yang ke 1 sampai 7, nggak mau ketinggalan kayak gitu. Nah Sobat Geoforce bisa cek IG post kita, di situ udah ada 7 post nih ya untuk Instagram live session. Di situ kalian bisa gali lebih banyak ilmu tentang geosintetik ya. Kita udah kupas satu-satu dan juga secara keseluruhan apa itu geosintetik dan tipe-tipenya kayak gitu. Dan juga nih ya, yang exciting banget nih ya dari live session kita adalah kita tuh selalu memberikan hadiah ya, prize nih ya, untuk sobat-sobat Geoforce yang sebenarnya bukan cuma beruntung sih, tapi yang sangat gigih bertanya dan juga share post-post kita tentang Instagram live session ini kayak gitu ya. Tapi jangan lupa nih teman-teman, harus sebelumnya udah follow akun Instagram kita ya kayak gitu, dan juga always aktif untuk share post-post kita kayak gitu. Nah, kita bakal umumin nih ya teman-teman pemenangnya biasanya tuh setengah jam setelah live session kita, dimana 3 orang pemenang akan mendapatkan OVO cash Rp100.000 kayak gitu. Jadi selalu tekun dan giat ya mengikuti live session kita kayak gitu. Nah, nanti aku juga mau kasih tahu bahwa during the discussion, tentunya nanti kita akan matiin comment section kita kayak gitu ya, untuk lebih kondusif kayak gitu. Tapi teman-teman tentunya bisa nanya lewat question mark, question button yang ada di bawah itu ya, yang ada tanda pertanyaan kayak gitu. Jadi jangan salah. Oke, langsung aja kalian nih, kayaknya teman-teman udah gak sabar banget ya. Karena tadi kan memang kepotong kita Isya dulu, jadi kita gak bisa mulai setengah 8 nih kayak gitu. Tapi kayaknya udah pada excited banget nih untuk langsung masuk ke sessionnya. Gimana kalau kita langsung panggil aja nih ya speaker kita hari ini. Siapa tuh speaker kita? Pada tahu nggak nih speaker kita hari ini siapa? Bapak Dr. Yustian Heri Suprapto. Yeay! Jadi di sini Pak Yeay. Yustian adalah Head of Thank you, Engineers di Sister.
Geotech di GeoForce Indonesia kayak gitu ya. Oke Pak Iso, how are you today? Fine, Dita. Thank you. Terima kasih. Sehat, Alhamdulillah. Gimana, Dita? Sehat ya? Alhamdulillah nih Pak. Nah Pak Yus nih ya, di sini kan udah ada Sobat GeoForce dari Sabang sampai Merauke kayak gitu ya Pak. Coba kita greet dulu nih Pak Sobat GeoForce-nya sebelum kita mulai. Oke, selamat malam, Sobat GeoForce. Semoga sehat selalu ya, di mana teman-teman ini berada ya. Kemudian, apa namanya, kita diskusi santai aja hari ini ya. Jadi nggak terlalu teknikal ya. Kalau teknikal kita bahas di luar. Ya, Dita ya? Oke, ya itu nanti another discussion ya Pak ya. Iya, betul. Oke, so guys, kalau ada yang mau tanya nanti langsung aja ya ke question buttonnya itu dipencet dan tanya di situ. Guys, I'm gonna turn off the comment section. Oke, so Pak Yus nih kita langsung mulai aja nih ya Pak dengan apa sih PVD dan instrumen geoteknik yang kita akan bahas hari ini itu sebenarnya untuk apa gitu Pak? Dan emang ada masalah apa sehingga kita nih butuh PVD ini gitu Pak? Iya. Oke, nih kita mulai aja ya, Dita ya. Udah setengah delapan, Iya saya Pak. udah mulai. Ya. Oke, selamat malam nih teman-teman. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini Salam. Bu Dita nih minta saya bahas tentang PVD ya, PVD dan instrumentasi geoteknik ya. Jadi, memang dua hal ini eh, merupakan hal yang nggak boleh terpisahkan lah ya. Jadi kalau ada kerjaan tentang PVD harus ada instrumentasi geotekniknya nih ya. Itu oke. Pertama-tama nih, jadi apa sih gitu ya, PVD itu apa gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman kita sudah belajar ya tentang mekanika tanah gitu ya, tentang konsolidasi atau penurunan tanah gitu ya. Nah, PVD ini salah satu metode yang kita gunakan, gitu ya, yang kita gunakan untuk apa namanya, memperbaiki tanah dan mempercepat konsolidasi. Ya. Jadi itu tujuannya. Jadi konsolidasi kalau kita 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 berikan load kepada tanah, ya tentunya akan tanah itu akan dia mengalami settlement, tapi kalau dengan PVD itu bisa lebih cepat. Kita turunin duluan settlementnya, kita selesaiin duluan lah gitu settlementnya. Bahasa mudahnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita nggak selesaikan, misalnya dalam waktu 10-20 tahun, mungkin turunnya akan banyak, nah itu kita nggak mau itu terjadi. Itu sih, Dita. Jadi, apa namanya, uh, tujuan di kita PVD ya, itu jadi uh, kita juga, apa namanya, selain mempercepat konsolidasi, dan kita harapkan setelah hasilnya itu properti tanah itu terperbaiki gitu ya. Jadi tentunya kita mengharapkan adanya peningkatan nilai daya dukung tanah dasarnya kita. Nah, kemudian Oke. jadi kira-kira nih gambaran umum awalnya nih gini dulu gitu. Ya kita pelan-pelan aja gitu ya. Oke, nah mungkin bisa dijelasinnya lewat skema pekerjaan PVD-nya ini kali ya Pak, yang dimulai dari adanya problem semua orang nih ya kayaknya tanah lunak kayak gitu. Oke, jadi memang dengan PVD ya, yang nomor satu itu kita ngomongin pada tanah yang mengalami settlement cukup besar adalah tanah lempung, kemudian dia sangat lunak ya. Definisi sangat lunak itu bisa misalnya seperti SPT-nya di bawah 5, kemudian kisahnya mungkin di bawah 10 gitu ya. Kemudian dia juga jenuh ya. Jadi pokoknya mungkin kalau secara mudahnya dalam membayangkan itu mungkin daerah-daerah swampy ya, rawa gitu ya. Kemudian daerah-daerah. Kemudian di Indonesia banyak kok yang tanah-tanah seperti ini ya, seperti di utara Jawa gitu ya. Itu tanahnya juga agak lunak ya, deposit clay-nya cukup dalam. Nah, ini kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah bangunan atau infrastruktur di atasnya gitu ya. Kalau kalau setelah kita hitung misalnya settlement-nya besar. Nah, ini skemanya adalah kalau kita punya lahan apa namanya, tanah lunak seperti itu ya. Jadi yang di slide show-nya Dita ini adalah nanti kita kasihkan yang biru itu ceritanya tanah existing ya Dita ya. Kemudian Ya, nanti ini ada tanah existing. kemudian kita kasihkan sand blanket ya. Nah, sand blanket itu lapisan pasir ya, Pak. Jadi kenapa sih perlu gitu ya? Karena itu supaya kita bisa assess for water pressure yang keluar akibat adanya preloading, akibat adanya indikasi beban, dia akan keluar dia melewati
tentunya yang permeabilitasnya lebih besar tentunya ya. Jadi jangan sampai kita tujuan kita kasih vertical drain adalah permeabilitasnya besar sehingga air itu excess pore pressure yang terjadi itu bisa lewat ke sana, ke atas gitu ya, naik. Kemudian dia ke arah samping, jadi mencari permeabilitas yang lebih besar gitu ya. Kemudian di atasnya itu kita kasih preloading atau timbunan ya. Ini kita bahas PVD dengan preloading ya, kita ya yang kita sering kerjakan gitu ya. Nah, jadi timbunan itu berupa apa? Berupa tanah ya. Nah, nanti tingginya berapa ya? Tingginya itu ya tergantung beban rencana kita gitu ya. Jadi misalnya beban rencana kita 4 ton, ya kita bisa pakai tanah sekitar 3 meteran lah gitu ya. 3 meter dengan estimasi gamanya 1,5 ton per meter kubik ya. Estimasinya seperti itu gitu ya. Jadi seperti ini nanti kemudian kita diamkan aja. Jadi setelah kita mencapai top elevasi atau top beban rencana kita ya dibiarkan saja turun gitu ya. Dengan tentunya tadi ada pekerjaan monitoring. Nah, monitoring kita jelaskan di belakang saja ya. Ada. Gitu. Tapi memang Oke. hakikatnya adalah sebelum sand blanket masuk, sebelum preloadingnya masuk, instrumennya dulu dipasang gitu. Jangan sampai setelah timbunan masuk sudah tinggi belum pasang instrumen, waduh salah ya, jangan jangan sampai seperti itu. Nanti ketinggalan bacaan kita ya, jadi tidak termonitor dari awal gitu. Jadi nanti mungkin bisa terjadi perbedaan pada saat kita desainer kan kita menghitung estimasi awal ya konsolidasinya seberapa besar ya ditanya. Jadi sehingga dengan kita taruh monitoring di awal sehingga perilaku dari tanah ya akibat preloading tadi akan terbaca semua. Oke, dan ini ada Ya, skemanya untuk yang di lapangan ya, Pak? ya betul kira-kira seperti ini Dita. Jadi memang lahan itu, nah itu kita pasang PVD ya, kemudian kita ada sand blanket di situ ya. Jadi supaya air itu bisa mengalir ya, akses pemrosesannya keluar lewat situ jalur-jalur yang sudah kita sediakan memang. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang ada instrumen seperti itu juga, mungkin di sini bisa dilihat lebih jelas kali ya, Pak. Ada potongannya yang ada Ya, lengkap dengan instrumennya, seperti itu ya. betul. Jadi gini, sobat Geoforce ya, dalam misalnya kita ada memang merencanakan, oke, lahan ini kita akan PVD gitu ya. Tentunya kita harus monitor kapan selesainya PVD. Kalau saya ditanya gitu, oke, ini nanti PVD-nya akan monitoringnya akan selesai dalam 6 bulan, belum tentu gitu ya. Walaupun di atas kertas kita ngomong 6 bulan bisa selesai, tapi belum tentu ya, tanah itu beda-beda ya. Jadi behaviornya bisa beda-beda juga ya, hasil monitoringnya pun bisa beda-beda juga gitu. Jadi nanti yang dipegang adalah yang gimana dong jadinya, yang di lapangan biasanya ya. Jadi kalau di situ ada namanya settlement plate yang paling sederhana untuk mengukur vertical deformation ya, gitu ya. Jadi kita mengukur settlement, kemudian nanti kita preloading ya, kita tanah bebannya pasti akan turun. Kemudian itu kita tembak pakai settlement plate saja yang paling mudah gitu ya. Kemudian ada piezometer ya. Piezometer ini tujuannya untuk mengukur ya, memonitor excess pore pressure yang terjadi gitu ya. Jadi tekanan di dalam itu berapa kPa akibat adanya penambahan preloading beban di atasnya yang harusnya begitu ditambahin beban dia akan meningkat, tapi dengan adanya PVD dia akan turun lagi di grafiknya. Jadi artinya apa? Artinya dia memang excess pore pressure-nya sudah rilis gitu. Bayangkan kalau kita nggak kasih PVD, tidak rilisnya lama sekali gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kita konsolidasinya nanti long termnya tuh itu bisa jadi 1 meter tuh bisa 10 tahun 20 tahun gitu. Nah, sedangkan kalau kita kasih PVD mungkin bisa 6 bulan selesai atau bahkan 1 tahun selesai gitu ya. Tergantung dari kondisi tanah di lokasi tersebut tentunya ya. Kemudian yang terakhir adalah inclinometer biasanya. Yang inclinometer itu gunanya untuk mengukur lateral deformasi arah horizontal ya, bukan aksial ya, di arah horizontal akibat adanya proses preload, gitu ya. Dengan adanya proses preloading ya, tentunya apabila di sebelah atau di perimeter kita ada bangunan-bangunan yang kita mesti waspada nih, gitu ya, nggak boleh itu kena efek, gitu ya. Nah itu kita bisa kontrol di area tersebut dengan inclinometer kita. Kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi biar Sobat Geoforce lebih
jelas lagi, pokoknya yang settlement plate ini ada di tanah existingnya ya Pak, tapi Ya, piezometer dan betul. inclinometer ini dibor ke dalam seperti itu ya, Sobat Geoforce. Oke, nah next nih Pak, kita mau ngomongin tentang tahap pelaksanaannya tadi yang lebih detail lagi, kayak gitu. Ya, Oke, let's oke. see. Urutan pekerjaannya nih Pak Yus. Oke, jadi kalau kita lihat urutan pekerjaannya tanah existing tadi ya. Nah, kemudian kita pasang sand blanket di tas. Ya, atau ya, itu sand blanket di atasnya ya, betul. Kemudian, sebelum itu, sebelum kita pasang PVD-nya, kita pasang settlement pad dulu, gitu ya. Masang instrumentasi, Oke, kemudian nanti ada kasih pasir ya, sand blanketnya tadi, kemudian setelah ada lapisan pasir, kemudian kita pasang PVD ya. Jadi pasang apa namanya PVD terus ya sampai sampai selesai gitu ya, sampai yang kita rencanakan gitu ya. Kemudian kita tambahkan dengan preloading. Nah, preloadingnya sama sesuai dengan tinggi rencana gitu ya. Tinggi rencana kita oke, berapa. Jadi sampai situ nanti ya udah kita tinggal pekerjaannya sudah selesai, PVD-nya sudah selesai, dah nanti kita tinggal pekerjaan instrumentasinya. Jadi instrumentasi memang biasanya sampai ya 6 berbulan-bulan lah di situ Dita. Jadi kalau memang belum selesai, nanti diplot di grafik atau kayaknya belum selesai ya, memang belum selesai berarti gitu pekerjaan oke. PVD-nya. Memang harus sabar nih ya Pak dengan PVD Oh ini. betul, harus sabar. Konsolidasi soalnya lama gitu. Tidak bisa keburu-buru Nggak Sobat bisa cepat, Geoforce. nggak boleh cepat-cepat ya. Oke. Dita sambil diminum ya. Dita. Ah, iya ya Pak, silahkan. Iya, iya, silakan, silakan. Nah, aku juga mau tanya nih, kayaknya soalnya Sobat Geoforce ini kan sekarang udah ada 98 questions. Pasti salah Wah, satunya ada banyak ya. yang bertanya tentang pola pemasangannya nih Pak. Apakah Hmm. sebenarnya titik-titik yang tadi dipancang itu kita nggak hitung gitu, itu kayak pakai feeling aja gitu Pak di lapangan atau gimana nih Pak? Oh, Apakah dan itu juga bisa ada terserah polanya atau biasanya ada pola yang digunakan gitu Pak di lapangan? oke, iya. Untuk PVD ya, biasanya polanya ada pola segitiga ya, atau segi empat. Nah, yang di pola segitiga itu juga apa namanya nanti akan tergantung desain kita, Dita. Jadi penentuan ini biasanya tergantung perencana ya. Ya. Kemudian terus apa namanya setelah kita define pola tadi, bedanya di mana gitu ya? Bedanya adalah coverage zone-nya ya. Jadi kalau teman-teman nanti diminta mendesain PVD harus dicek juga coverage zone-nya ya, yang di nah ini di slide ini ya. Jadi itu terlihat sekali ada zona pengaruhnya ya, ya dari PVD yang kita pasang. Tentunya ini jarak-jarak ini juga kita hitung ya, kita tidak boleh serta-merta misalnya jaraknya Pak 1 meter aja, Pak 1,2 itu juga ada hitungannya ya. Jadi tidak tidak boleh kita asal aja nentuin 1 meter gitu ya. Tentunya ada justifikasinya juga kita. Gitu. Oke, tentunya ini juga berhubungan bisa dengan cost ya Pak, karena di sini kan semakin Jelas, banyak titiknya, semakin rapat juga semakin mahal betul. seperti itu. Mahal ya gitu ya. Oke, nah Oke. kemudian nih Pak, dari material PVD-nya sendiri tuh apa sih Pak yang harus kita lihat? Apakah kita bisa asal memilih aja materialnya seperti itu? Ya biasanya kan kita kalau Geoforce punya ya, Geoforce Indonesia ini punya pabriknya sendiri nih Dita. Jadi apa namanya uh, buatan lokal loh gitu, buatan Indonesia. Jadi kalau kita punya itu uh, harus cek dulu ya lebarnya. Biasa ada lebar, ketebalan, kemudian nanti yang parameter yang berpengaruh signifikan di sini adalah di charge capacity-nya ya. Itu harus dicek benar gitu ya. Kemudian setelah selain itu apa namanya uh, jadi PVD itu punya core ya, yang lekuk-lekuk putih itu adalah core-nya, nanti diselimuti oleh nah itu diselimuti oleh filter ya gitu. Jadi nanti ada filter itu ya membungkus si core PVD. PVD ini kebetulan buatannya dari plastik ya gitu, materialnya plastik gitu ya.
Nah, ini istilahnya itu adalah drain filter atau jacketnya itu ya. Kemudian yang untuk material yang di dalamnya itu adalah drain core-nya. Gitu. Struktur PVD Dan seperti itu untuk kita. tipe-tipenya ini bisa berbeda-beda gini ya, Pak? Ya, tipe-tipenya betul. Ya, ada beberapa tipe ya. Ada bentuknya fishbone, ada V-shape gitu ya. Nah, kok herringbone ya. Apa namanya? Ini memang kenapa dibuat seperti ini gitu ya? Ini biasanya orang sudah mengantisipasi ya, Dita, karena biasanya kalau kita ngomongin PVD itu dia bisa turun sampai sekitar 1 meter ya. Yang pernah kita alami biasa sampai 1,5 meter, hampir 2 meter bahkan. Nah, otomatis begitu dia itu tertanam, kan dia otomatis akan ketekuk-tekuk ya. Ya, di bawah itu ketekuk-tekuk. Nah, itu tuh gimana caranya itu masih bisa mengalirkan excess compressor ke atas. Tentunya discharge-nya berkurang, tapi jangan sampai dia tidak bisa mengalirkan sama sekali gitu ya. Tetap harus bisa jaga dengan bentuk-bentuk yang dimodified seperti ini gitu kita. Oke. Nah, ini nih yang exciting banget ya, Pak. Jadi produksi material PVD dari Geoforce. Wah, iya nih. Jadi kebetulan ada pabriknya nih, Dita, di Semarang gitu ya. Ya, yang Semarang mana suaranya gitu. Jadi Sobat Geoforce yang di Semarang ya, kita punya pabrik PVD-nya ada di Semarang gitu. Jadi benar-benar apa namanya dari material-material itu apa namanya dari core-nya, kemudian nanti diproduksi, nanti ada jaket filternya juga langsung dipasang di situ semua gitu. Kemudian langsung di package, di packing, yang digulung ya, bentuknya roll itu yang di paling kanan. Nah, itu bentuknya roll itu nanti digulung, nanti satu roll kalau nggak salah sekitar 280 meter ya, gitu ya, kalau saya tidak salah gitu ya. Nah, itulah nanti yang kita akan pasang di lapangan. Jadi nanti itu akan digulung, terus setelah itu di package ya, packingnya juga harus rapi gitu ya. Kebetulan alhamdulillah di pabrik sangat rapi ya, jadi itu langsung dibungkus supaya itu menghindari degradasi material gitu ya. Jadi, pokoknya benar-benar kita wrap cukup rapat kita. Oke. Nah, next nih untuk item-item pekerjaan PVD-nya. Iya. Jadi ada apa aja sih nih, Pak? Kalau kita boleh list secara overall. Ya, kalau kita dari depan nih, ya setelah kita production gitu ya, kemudian kita biasa pengiriman material, kemudian ada alat ya, operator, kru, kemudian oh iya PVD ini ya itu ada erection rig-nya. Jadi rig-nya itu dari rangka steel baja gitu ya. Kemudian nanti kita biasanya awalnya tuh kita trial dulu Misalnya nih, uh, kita sudah tahu misalnya ini data tanahnya nih sekitar 20 meter nih gitu ya. Nah, kita coba dulu gitu. Jadi sebelum sebelum kita install jalan terus gitu, kita coba 1 2 titik. Oke, ini mengkonfirm ya. Ini cuma kita tes dulu oke, satu titik kita bisa sekian menit gitu ya, atau berapa detik gitu ya untuk masuk sampai keluar lagi gitu ya. Kemudian setelah semua siap, ini confirm kedalaman sekian, kita lanjut pasang. Kita marking dulu titik-titiknya, baru kita pasang. Nah, setelah pasang selesai, mundur, rig-nya diturunkan lagi, di-detach, kemudian kita demo alatnya. Nah, sisanya tinggal biasanya langsung ditimbun oleh kontraktor tanah kita untuk timbunannya gitu ya. Jadi nanti setelah PVD selesai, instrumen juga sudah terpasang rapi, tinggal kontraktor tanah masuk untuk nimbun, udah nanti tinggal kita monitoring harian ya. Monitoring harian, kemudian biasanya nanti kita report. It depends, report bisa mingguan biasanya gitu. Nanti seminggu kita kasih report. Ya, biasanya seminggu, 2 minggu pertama biasanya kontennya cukup cepat. Nanti begitu udah lama, bisa setelah beberapa waktu tentunya laju penurunannya sudah mulai berkurang ya. Jadi sehingga nanti membentuk asymptotis, ya itu bisa kita simpulkan bahwa penurunan apakah sudah selesai atau belum gitu ya. Nah, Oke. ya kira-kira Nah, seperti itu sih. apakah untuk di lapangan ini perhitungan volumenya itu ya udah Pak berdasarkan kedalamannya yang misalkan tadi 20 meter kemudian kita hitung berapa titiknya apakah seperti itu Pak atau sebenarnya ada hal lain yang harus dikonsiderasi? Nah, jadi kalau kita udah tahu nih misalnya jadi di rig itu di di frame tadi ada ukurannya di ada 20 meter ya.
meter, kemudian nanti jangan lupa, jadi nggak serta-merta 20 meter, jadi ada yang harus nongol ke atas. Jadi di atas tanah tuh nggak boleh ya. Terus kalau misalnya PVD-nya ada di dalam tanah pas di elevasi ya, terus gimana dia keluarnya nggak terkoneksi dengan sand blanket tadi gitu ya. Nah, itu harus benar-benar ada spare keluar, top waste quantity tadi ya, kemudian ada lipatan untuk di bawah bottom waste quantity. Jadi itu harus ada lipatan. Biasanya it depends dengan dari perencana. Misalnya kita berapa, misalnya 50 cm kah atau berapa senti keluar dari atas permukaan tanah keluar. Nah, itu nanti dibahas di depan oleh biasanya dengan main konsultan atau konsultannya gitu ya. Nah, nanti yang kedalamannya itu ya udah yang kedalaman yang kita pasang ya itu sesuai dengan, nanti kan dicatat kita per titik ya. Catatnya per titik loh Dita, bukan bukan nanti kita sudah tahu sekian titik dikali kedalaman ya, belum tentu gitu ya. Nanti kadang-kadang ketemu 19 ya, 19 setengah, ada 20, karena profil tanah, di dalam profil tanah pun beda-beda ya. Jadi nggak bisa tuh langsung kita mengandalkan misalnya let's say dengan titik bor yang ada, ya belum tentu bisa tepat gitu Dita. Biasanya memang profil kan bisa bergelombang, kita nggak tahu di dalam tanah gitu. Jadi memang tanah itu ya ciptaan Allah yang heterogen gitu ya Pak. Jadi Oh, kita nggak siap. bisa, even kita udah punya data tanah aja, we still have to confirm di lapangan kayak gitu Oh, ya. iya, tentu. Oke, nah kita move on to the next part nih ya Pak Yus tentang Ya, instrumen geoteknik. Yeay. Tadi ada 3 ya Pak yang udah kita iya, diskusikan di awal. Nah langsung aja nih ya Pak ya. Ke yang pertama yaitu vibrating wire piezometer. Nah apa sih nih Pak yang biasa kita betul. gunakan ini? Jadi vibrating wire piezometer, iya ini salah satu. Piezometer sebenarnya banyak jenisnya Dita. Yang kita pakai adalah vibrating wire. Kenapa ini? Karena kita pembacanya menggunakan readout aja, cukup praktikal. Kemudian masangnya juga kita sudah sering kali masang, ya, cukup mudah lah dalam instalasi gitu ya. Kemudian tentunya pemilihan piezometer ini harus tergantung juga berdasarkan estimasi ya, estimasi pore pressure yang akan terbaca di dalam. Jadi nggak bisa serta-merta kita pasang yang 350 kPa atau yang bahkan kita pasang yang 1000 kPa buat apa gitu ya. Misalnya timbulnya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, buat apa pasang yang terlalu tinggi sensor. Kemudian tentunya ini material yang piezometer ini kita ada pakai berapa kali ya, dua vendor yang berbeda, cukup memuaskan ya hasilnya. Jadi ini kita nggak produksi sendiri Dita ya. Jadi kalau instrumentasi kita beli dari luar ya, tapi memang materialnya sangat baik ya, durability-nya oke banget, ini anti karat ya. Kemudian kalau biasanya kita pakai ada yang push in. Nah, yang ujungnya runcing itu push in. Nah, push in itu dia bisa lebih mampu menahan kalau kita langsung apply di tanah gitu, itu benar-benar dia nggak akan mudah rusak. Kalau yang atas itu dia harus pakai dibor dulu ya. Kalau yang dibor kemudian baru kita taruh, kemudian baru diplak. Kalau yang ini kita bisa tusuk langsung juga, sebenarnya dia kuat-kuat aja itu sensor. Materialnya ya Oke. cukup bagus yang push. Oke, Nah, next kemudian kita selanjutnya punya itu ada settlement plate. settlement plate. Ya, settlement plate ini yang paling sederhana ya, tapi bacanya mesti hati-hati gitu ya. Uh, Baca bisa pakai water pass gitu ya. Jadi ini biasa kita gunakan untuk monitoring vertical deformity atau settlement tanah gitu Dita. Kemudian kita juga Oke. pernah pakai settlement sensor ya Dit ya. Coba settlement sensor ini, iya ini kita pakai, pernah kita pakai dengan caranya di attach ke plate. Jadi settlement sensor tadi, sensornya tadi di attach ke plate, steel plate ya, plat baja gitu, kemudian kita tanam. Nah, begitu nanti kabelnya itu kita tarik keluar area timbunan, di mana kita cari yang tidak ada berpotensi penuh ikut turun gitu ya. Kalau di waktu itu kita tarik, kita attach ke spoon pile masalah gitu ya. Jadi dia tidak ikut turun walaupun timbunannya turun gitu. Jadi seperti itu Dita. Jadi ini bacanya juga pakai read out juga. Jadi cukup mudah sebenarnya teman sensor pada pembacaannya ya. Teman kalau pada instalasinya saya akui memang waktu itu agak kesulitan, tapi bisa. Oke, Oke. yang terakhir Memang kita ada bahas. kekurangan dan kelebihan ya Pak setiap Betul. metode. Ya, setuju Dita. Itu enggak, ya ada plus Oke. minusnya lah.
Oke, next kita punya inclinometer nih ya Pak. Apa ini Ya, Pak fungsinya nih? oke, inclinometer ini makanan apa? Oke, ini adalah alat ya Dita. Jadi itu yang ada rodanya 4 itu ya, kanan kiri 2 itu ya. Nah, itu adalah probe-nya ya. Kemudian itu ada reel-nya. Jadi apa? Yang kabel itu yang di belakang kayak kabel roll listrik ya. Itu sebenarnya itu ke attach ke probe-nya ya. Kemudian nanti itu yang dimasukkan ke dalam tanah sampai ujung ya Dita. Jadi nggak bisa nih kita misalnya kita akan rencana pasang di kedalaman 20 meter. Pesan kabelnya juga 20 meter, jangan gitu ya. Kita harus agak lebihkan karena posisinya nanti akan tertanam sampai 20 meter, nanti kita tarik per setengah meter kita baca. Nah, kenapa saya suka pakai yang ini ya, implementer ini karena ini bisa dibaca pakai HP. Ada aplikasinya di Android dan menurut saya pembacaan datanya pengambilan datanya sangat ringkas gitu ya, ringkas banget. Kemudian walaupun memang kalau udah di atas udah masuk udah keluar dari tanah ya nanti kan pipa incline-nya ada yang nongol nih ke atas gitu ya, ada yang freestanding lah gitu ya. Nah itu biasanya kalau udah di atas itu kan angin, kalau ada anginnya kenceng atau apa itu bacanya susah banget ngeloknya. Nah itu nggak apa-apa, nanti kita data itu kita nggak pakai yang di atas ya, kita pakai pas di permukaan tanah ke bawah biasanya. Jadi untuk Oke. mengukur lateral Nah, deformasi ini untuk Dita, jadi kalau memang nanti kelihatan, nah ini jadi apa pipanya ini diameternya 3 in ya. Itu nanti kita bor, kemudian kita masukkan ke dalam. Nah, ini kita ukur tuh. Nah, probe-nya kita masukkan ke dalam sehingga nanti baca kita tarik per setengah meter itu di reel-nya, di kabelnya itu ada penanda per 50 cm. Kita tarik, kita berhentikan di 50 cm, ada stoppernya. Kemudian nanti kita baca. Tarik lagi 50 cm, kita baca ya. Emang harus sabar ya. Setengah meter harus baca. hmm, Waktu itu saya menghabiskan 8 titik itu seharian Dita bacanya gitu ya. 8 titik, satu titik itu bisa hampir 1 jam. Jadi hampir 8 jam baca itu semua. Nah, karena harus ada arah arah A plus gitu ya. Jadi ada arah yang ke samping, ada. Nah ini, sorry. Thank you Dita. Nah ini, jadi contoh hasil pembacaan seperti ini. Jadi ada A aksis, ada B aksis ya. Nah ini kalau kita lihat yang dominan itu yang A aksis ya. Jadi inclinonya ini, jadi mungkin ini kalau kelihatan data seperti ini artinya begitu dia ada timbunan dia akan kedorong ya. Jadi dia kedalaman sekian itu dia mendorong si pipa pipa inclino tadi gitu ya. Pipa inclino tadi terdorong keluar gitu ya. Dia sudah berdeformasi gitu ya. Tapi mungkin di sini nggak terlalu besar ya itunya deformasinya. Walaupun kelihatannya ekstrim banget nih, cuman biasa lihat satuan lagi, balik-balik lagi lihat satuan ya. Nah, contohnya mili kah? Nah, itu nanti apa namanya terbaca di situ Dita. Jadi oke. kalau ada bangunan di sekitarnya yang memang khawatir ada efeknya, itu kita harus pasang. Jadi jangan sampai nanti menggeser punya orang atau apa gitu ya. Oke, jadi ini memang membantu kita dalam berhati-hati ya Pak ya, inclinometer Betul, ini. hanya monitoring ya, kita harus kita Oke. monitor benar kerjaan gitu. Oke. So, kita punya case study juga nih ya Pak Yus, biar teman-teman lebih engah gitu sama desain Oh dari iya, PVD-nya nih. oke. Jadi ini kebetulan kemarin saya tahun 2017 ya, atau 18 gitu ya. Ini berpartisipasi lah di bangunan Bandara Ahmad Yani ya di Semarang. Ya, kita tahu lah di Semarang bagian utara itu kan tanah deposit clay-nya cukup besar ya. Kebetulan di area situ tuh dulunya bekas tambak kalau nggak salah. Gitu. Nah, kemudian dengan potensi kita sudah tahu di awal yang saya jelaskan ada dia kompresibel ya sangat lunak, kemudian estimasi settlementnya kalau nggak salah waktu itu hampir sampai 2 meteran Dita. Jadi luar biasa itu di situ. Ya, jadi kalau ditimbun sampai Oke. dengan preloading plus untuk mencapai final elevasi itu bisa sampai 2 meter hampir 3 meter settlementnya. Nah, kemudian kita ya oke teman-teman, jadi ini sobat geofloors, ini yang paling penting adalah kita harus benar-benar data investigasi tanahnya gitu ya. Jadi dari investigasi dari SPT kita bisa cek atau QC, kemudian kita ambil jangan lupa kita cek konsolidasi tesnya gitu ya. Jadi dari sini nanti kita bisa cek oke mana yang kita estimasikan penurunan beda-beda loh Dita. Jadi tapi beda-beda sih nggak terlalu ekstrim ya. Jadi di satu sisi ada yang 2, sekian, jadi tergantung tinggi preloadnya juga.
Ya, di satu sisi ada yang di preload sampai sekitar 4,5 meter, di satu sisi ada yang cuma 2 meter, ya, 2 meteran gitu ya. Gitu. Jadi beda-beda, tapi kita harus bagi-bagi nih terhadap zona-zona juga ya. Ada yang di PVD, ada yang enggak gitu ya. Next, Dita. Oke, nah ini untuk yang data-data desainnya ya, Wah, Pak. ini. Ya, di desainnya kita terima estimasi 90% itu sampai 2,8 meter loh. Itu bayangin kalau kalau tanah itu 3 meter, kita nimbun 3 meter, hilang timbunannya, Dita. Gitu ya. Jadi tetamanya sampai sebegitu ekstrim gitu ya. Nah, kalau nggak pakai PD itu sampai 19 tahun, 2,8 meter. Cuman waktu kita kasih, cuman konstruksinya harus hanya dibatasi 2 tahun gitu ya. Tinggi periodnya 4 meter. Nah, kedalaman PD-nya 20 meter Dita di sini. Kemudian spasi, polanya segitiga, dan spasi 1 meter. Rapat. Gitu. Nah, tapi tentunya Oke. ini sudah dihitung oleh perencana ya. Jadi estimasi kita di awal itu adalah sekitar 4 bulan gitu ya. 6 bulan, sorry, 6 bulan ya. Jadi bayangkan dari 19 tahun kita persingkat jadi 6 bulan gitu. Apalah artinya 6 bulan daripada 19 tahun ya, Pak? Nah, tentu. Oke, Oke, nah ini kemudian nah ini proses pemasangan pemasangannya ya, KSP Pak. kayak tadi ya. Jadi tanah existing yang bawah itu kita pisahkan dulu nih, Dita, pakai geotextile separator ya, non oven, warna putih itu ya. Baru kita kasih sun blanketnya tuh, di atasnya tuh sun blanket, baru kita pasang PVD ya. Nah, inclinometer tadi kita ini kan, kalau kita lihat ya, sobat Geoforce lihat ya, ini di sebelahnya itu kan ada jembatan itu ya, ada yang sudah jadi gitu ya. Nah, itu kita pasang inclinometer di situ. Jadi dengan preload yang tinggi-tinggi itu kita langsung pasang inclino gitu. Mau tidak mau, karena khawatirnya adalah kita pekerjaan preloading itu bisa membuat si jalan ini bergeser gitu ya. Itu kita harus monitor dulu gitu, kita. Jadi tidak bisa uh, apa namanya, kita tuh, oh kita timbun aja, nggak bisa seperti itu ya. Kita harus benar-benar perlahan-lahan, timbunannya juga nggak boleh terlalu cepat ya, untuk mengantisipasi adanya potensi satu ya, kalau kita terlalu cepat ya bisa jadi bearing capacity failure gitu, kegagalan daya dukung tanah itu Oke. kita harus hindari lah gitu ya kita. Oke. Hmm. Nah, next step ini Nah, setelah ini di yang PVD ya, Pak. betul, Dita. Jadi ini sobat Geoforce, kalau kalau lihat ini di sini ya, ini berair, ini banjir gitu. Ini hanya jeda 1 hari kalau nggak salah. Jadi kemarin yang di PVD, pas saya besok paginya ke lapangan lagi, lah ini sudah banjir gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang digambar satu lagi yang warna abu-abu, itu tanahnya itu claynya clay gray gitu ya, soft gitu, very soft malah gitu ya. Jadi udah, kalau kita nemu tanah, kalau kita ya Dita, kalau sudah sering ke lapangan, kalau udah nemu tanah abu-abu clay, wah udah deh, itu insya Allah bermasalah itu ya. Tanahnya jelek gitu ya. Ngomongnya gitu ya, Dit ya. Nah, Iya, itu Pak. jadi apa namanya? Memang dari sini kita bisa bisa lihat juga nih teman-teman nih, sobat Geoforce ya. Itu bukan bukan kita banjirin air, bukan hujan. Enggak, ini enggak hujan, itu kering kok itu. Lokasinya kering, tapi memang begitu setelah di PVD ya, besokannya ini artinya apa? Artinya excess proportionnya sangat besar gitu ya. Sehingga begitu dia kayak ditusuk, langsung keluar nih. Akhirnya rilis gitu ya. Akhirnya itu apa, akhirnya eksesnya keluar semua. Jadi akhirnya membanjiri. Oke. Dan ini untuk proses Oke. pemasangan Ya, inclino ini dan proses piezonya. proses pemasangan instrumentasi ya, Dita. Jadi kalau yang dari sebelah kiri itu ada pipa putih, paralon putih, itu ada settlement plate di situ ya. Kita kasihkan casing supaya pada saat settlement itu tidak menjepit si settlement plate gitu ya. Nah, nanti nanti yang terjepit si casingnya, plate-nya, tiangnya tetap turun gitu ya. Nah, yang kedua tuh bor, yaitu kita pasang piezometer dan inclinometer gitu. Nah, yang di Oke. samping jembatan tuh ya, Dita, kalau yang gambar paling kanan itu ada deket jembatan, nah itu kita bisa inclino tuh di situ. Jadi kita benar-benar jagain itu jembatan, jangan sampai. Iya. Jangan sampai terjadi sesuatu ya, Pak. Iya betul, jangan sampai dong. Oke, next. Oke, Nah, I think jadi that's all semua ya, ini Pak Is ya ya. betul ya, semua ini dokumentasi dari proyek instrumentasi ya, PT Geoforce Indonesia, kemudian dari papernya Pak Dandung Sri Harinto selaku Presiden Direktur PT Geoforce Indonesia, dan Mbak Tia Sundari, Nastiti Tia Sundari ya, geotechnical engineer juga nih Mbak Sundari, tahun 2018 ya. Ini sudah dipublish di ICG Conference di Seoul 2018. Oke, Dita. Oke.
So nice ya, materinya hari ini bener-bener lengkap dan detail banget. Tapi ini Tapi masih tetap ada santai kan? 99 pertanyaan nih Pak Oke. ya yang harus kita jawab nih. Oke. Nggak bisa semuanya sih ya Sobat Geoforce, tapi aku akan pilih. Oke. Waduh, jangan yang susah Dita. Yang susah-susah kasih Dita aja yang jawab. Nggak kok Pak, ini bukan sidang skripsi kok. Aduh. Oke, sebentar aku screening dulu pertanyaannya. Oke, dari Anza Kirana, Pak, apakah terdapat perbedaan pada tanah yang diterapkan metode PVD sebelum dan sesudah diterapkan? Eh, iya. Jadi apa namanya? Kita pernah melakukan di ini ya Dita di Makassar. Jadi kalau sobat Geopark yang di Makassar nih, dulu kita juga ikut partisipasi di apa namanya? Di reklamasi juga ya, punya Ciputra gitu. Nah, itu dia melakukan investigasi tanah setelahnya, Dita. Jadi kita punya data sebelum ya. Sebelumnya itu kita sampai kalau nggak salah 17 meter atau 18 meter gitu ya, saya lupa. Nah, itu mereka melakukan uji investigasi dan itu nilainya meningkat. Ya, tapi apa namanya? Uh, kalau nggak kalau saya agak lupa Dita karena itu sudah berapa tahun ya, sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu lah, 4 tahun lah. Jadi itu tuh apa namanya? Dari nilai QC itu saya lihat sih cukup meningkat ya. Mungkin mungkin karena ada settlement ya, mungkin yang di atas itu kelihatan beda loh gitu. Tapi yang agak udah mulai ke bawah meningkat tapi nggak terlalu signifikan. Tapi kalau saya nggak bisa lihat ininya apa, nggak bisa ngasih ininya Dita karena posisinya waktu itu hanya melihat punya dari owner ya. Jadi saya lihat oh memang ada improvement lah. Oke. Nah, selanjutnya dari Eko Angga 25, bagaimana penggunaan PVD untuk lokasi-lokasi lahan reklamasi pantai? Ya, ini reklamasi pantai itu kita cek dulu ya. Jadi dari kondisi soilnya juga. Jadi balik lagi konsep dasarnya adalah kalau kita nemu tanah yang di pinggir-pinggir pantai itu memang dia deposit clay-nya cukup tebal dan perlu misalnya dengan treatment itu eh, bisa. Tapi kalau memang depositnya bukan clay tapi pasiran, ya jangan pakai PVD. Nggak bisa masuk nanti alatnya ya. Kalau mungkin pasiran, mungkin dengan metode-metode lain seperti dynamic compression atau fiber flotation, nah itu di luar PVD gitu. Kalau PVD back to basic kita sebagai geoforce ya hanya bisa di-apply memang di tanah yang soft kemudian tanah kalau ngomong soft atau konsistensi soft kita ngomongnya tanah clay ya berbutir halus ya fine grain ya sebetulnya itu back to basic. Oke. Hmm, Selanjutnya dari Mona Carolina Tamba, bagaimana dampak jangka panjang jika tanah sangat lunak tidak diatasi? Oke, jangka panjangnya ya. Jadi nanti kalau kita taruh beban di atasnya tentunya ya settlementnya juga cukup besar gitu ya. Dan apa namanya kalau nggak mau di treatment mungkin harus pakai deep foundation gitu loh. Harus pakai tiang pancang ya semuanya gitu. Jadi kemudian eh, kalau sebenarnya kalau tanahnya lunak terus nggak diapa-apain sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau terus nanti dikasih load tentunya kita bisa hitung ya estimasi settlementnya. Dan jangka panjang tentunya akan bisa berpengaruh terhadap struktur bangunan. Oke, next dari Winnie Rawanti, tipe core PVD yang sering diaplikasikan di lapangan tipe apa nih Pak? Nah, yang mana ya Dita ya? Hmm, eh, dek, bentar, saya lihat dulu. Yang bentuknya apa ya? Herringbone ya kalau nggak salah Dita. Yang kita punya. Nanti dicek lagi. Ya itu sebenarnya yang kita punya sih itu ada ya. Jadi bentuk core-nya kayaknya herringbone ya kalau nggak salah. Nanti kalau salah iya kalau nggak salah itu sih Dita. Nanti coba nanti dicek lagi deh. Soalnya aku juga agak lupa tipe core-nya ya maksudnya gitu. Lupa itu ya Pak, pegang Iya apa lupa bawa aku. sampelnya tadi Lupa ya bawa Pak ya. sampelnya. Aku lupa bawa sampelnya. Aku Iya, sudah pulang. harusnya kita bawa nih, kita dilupa guys.
lupa guys. Coba. Oke. Nah, terus million dollar question nih dari Tia Ristiani untuk pemancangan PVD ini maksimal kedalamannya berapa ya? Ini sering banget ditanyain sih ya, Pak. Apa tuh? Kedalamannya ya. Iya. Hmm. Kedalaman PVD-nya ya eh, kita biasa batasi sampai nilai SPT-nya Dita. Kita biasa based on SPT value ya. Dengan itu bisa kita SPT-nya kurang dari 5. Nah, ini nanti kedalamannya berapa? Nah, itu kedalamannya ya it depends kalau memang mau di treat keseluruhan ya bisa aja. Nanti kan kita bisa hitung lagi Dita. Jadi dari data soil ya, kemudian nanti apa namanya? SPT-nya bisa kurang dari 5 tentunya kalau kita define as very soft or soft itu kan kita SPT-nya kurang dari 5 kemudian atau kisinya kurang dari misalnya 20 ya 10 ya itu nanti it depends ya. Ya kalau biasanya seperti kalau misalnya tanahnya SPT-nya sudah 10 ya kalau usah di treatment di PVD nanti nggak kalau kita ya buat apa gitu. Itu sudah tanah sedang lah gitu. Ya, ini juga emang jadi bahan diskusi juga ya Pak, karena terkadang kita disuruh mem-PVD lapisan yang Dan sebenarnya udah SPT 8, SPT ya 9 kayak gitu ya. udah tergolong tanah sedang tapi tetap di treatment Mm, ya agak itu iya, juga. iya. Jadi memang ada keterbatasan dari alatnya itu ya Sobat Geoforce kayak gitu. Jadi tentunya juga gini, kalau kita tanahnya udah tergolong tanah sedang kita biasanya nggak terlalu penyumbang settlementnya tuh nggak terlalu Nah, ya, signifikan. Itu sumbangan sih yang settlementnya betul. kecil-kecil banget juga, jadi buat apa Kecil-kecil, kita effortnya sampai effort sampai sedalam itu gitu dalam ya Pak. itu. Betul Mm-mm. sekali. Nah, kemudian nih menarik banget nih dari Abdillah Riza, bahan plastik PVD di Geoforce sendiri apakah dari plastik daur ulang? Nah, gimana ya Dita? Iya ya Dita ya. Kalau nggak salah core-nya ya. Iya, core-nya itu memang Hmm, jadi diambil dari dari biji, seperti apa ya? Kayak bekas, biji. pokoknya botol bekas gitu kali ya. Kemudian Tapi dicip. nanti takutnya di bayangan Sobat Geoforce nih botol bekas bisa dijadiin ini bukan yang seperti Nah, itu loh. tapi materialnya ini khusus ya guys, gitu. Iya, Jadi khusus. Jadi tidak bisa nanti tidak dibilangnya sembarangan kayak gitu ya. sembarang Mm. plastik lah, lain lah Ada pokoknya. jenis plastik tertentu, tapi itu Betul, memang sifatnya bisa di recycle kayak gitu ya, dan dibuat betul, chip-chip kecil kayak gitu. Jadi memang betul. kita nih kan selalu ditanya kayak gitu ya, penggunaan plastik bukan yang nggak bagus buat lingkungan, padahal justru kita membantu mengurangi dari yang sudah dibuang itu Betul, gitu. betul, betul, Teta. Oke, Oke. nah selanjutnya dari Angela Cikitita, proyek tol Semarang-Demak juga pakai PVD. Selain tol tersebut, sudah dipasang di mana saja nih? Apanya nih? Yang kita udah kerjaan apa gimana? Maybe bisa dari pengalaman kita juga, Pak. Iya, kalau yang udah kita kerjain tuh di Makassar ya. Kemudian ada di mana? Eh, Bandara Ahmad Yani, ya. Kemudian di Tambak Loro nih orang Semarang mestinya kalau orang Semarang tahu Tambak Loro ya. Kemudian ada di mana? Yang di ini Ahmad Yani Tambak Loro itu karakternya deposit play-nya juga sama gitu ya. Eh, Sama-sama dalam deposit itu di angka 20 meteran lebih. Di Tambak Loro angka 25 kalau nggak salah. Jadi itu kemudian ada di kita pernah yang di Bandung juga pernah. Kemudian ada di Aceh ya ini tahun kemarin ya ditanya kalau nggak salah 2019-2020 ya. Di Lokuci ya, Itu Pak. di Kuci betul proyek irigasi kalau nggak salah ya ditanya itu. Ya itu ya kira-kira seperti itu sih yang pernah kita kerjakan. Tentunya semua itu juga dengan implementasi geoteknik. Jangan lupa. Yes. Kemudian pertanyaannya dari Abi si Jabat, apa perbedaan PVD yang biasa sama yang vakum nih? Ada Aduh. sobat Geoforce yang belum pernah dengar yang vakum nih kayaknya nih, Pak. Oke. Kalau yang untuk sobat GeForce yang jadi bedanya dengan vakum ya, vakum itu digunakan ya untuk mengganti tanah. Jadi kalau apa reloadnya kan kita biasa pakai tanah ya, gitu ya, atau sobat GeForce ya.
Jadi kita bisa timbun. Kalau ini enggak. Kalau ini kalau vakum kita kita pasang pompa vakum, nanti PVD dimasukkan dulu ya, ditanam dulu ke tanah. Kemudian biasanya vakum juga banyak metode loh. Jadi sobat Geoforce ini for info ya. Jadi vakum bisa dengan geomembran ya, kemudian bisa individual vacuum ya. Kemudian itu nanti konsepnya sama ya. Konsepnya sama-sama dengan memberikan negative pressure ya, sehingga nanti excess pressure-nya larinya ke permukaan juga sama gitu ya. Cuma nanti tidak ada tanah yang masuk. Kalau mungkin butuh tanah hanya untuk mungkin mengejar elevasi rencana gitu. Atau mungkin preloadnya kurang. Misalnya kita applied pressure-nya 60 kPa, ternyata preload saya masih lebih gitu. Nah, itu kita mungkin bisa dengan tambahan tanah. Konsepnya Oke, sama, hanya vakum ini mengganti preload tanah, material tanah di situ yang digunakan untuk preloading. oke. Oke. Nah, kemudian dari Anza Kirana, apakah semua jenis tanah lembek bisa diterapkan metode PVD ini, Pak, atau semuanya bisa Oke, tanah lembek ya. Jadi tanah lembek? biasanya Ya. memang tanah 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 yang ya lunak lah dibilang gitu ya. Bisa sebenarnya tanah lunak ya. Kemudian yang penting itu terdefine sebagai tanah lempung ya, lempung dengan konsistensi yang sangat lunak. Nah, itu bisa di PVD ya. Intinya itu Dita. Kalau misalnya di mana tanah pasiran ya nanti kalau pasir kan tidak mengalami long term ketemu konsolidasi ya. Jadi rasanya tidak perlu di PVD. Kalau memang perlu misalnya dia uh, pasirnya dia loose ya, pada lepas ya dengan dynamic convection atau favorable flotation ya, atau stone column bisa juga. Oke. Next dari Dimas DDG, bagaimana quality control dan quality target dari pekerjaan PVD untuk metode preloading trims? Oke, untuk quality control, oke nomor satu ya, eh, dari kedalaman ya, kedalaman pemancangan PVD ya, kita harus cek benar. Kemudian dari apa namanya eh, ketebalan tanah preloadingnya. Kemudian yang ketiga adalah hasil instrumentasi, monitoring instrumentasinya. Jadi monitoring itu kita apa Dita namanya? Kita harus cek juga kondisinya ya. Jadi nggak kalau kita sudah mendesain nih, terus kita kehitungan kita di atas kertas estimasinya sekitar 1,5 meter nih. Tapi begitu di lapangan yaitu kita kita bisa men-state itu selesai kalau memang dia sudah grafik penurunannya sudah asimptotis kita. Jadi itu salah satu quality apa namanya kontrol pekerjaan di situ gitu. Oke. Hmm, sebentar, aku cari lagi. Kira-kira yang pertanyaannya belum aku pilih. Soal ini rata-rata satu orang nih bisa bertanya sampai 15 pertanyaan nih, Pak. Apa kita kan ini aja diskusi santai Nah, aja. oke, dari Husnani Hidayatun. Apakah sebelum menggunakan alat-alat itu diadakan survei lapangan dan biasanya berapa lama? Ya, biasanya kalau untuk survei lapangan, ya kita cek dulu ya di lapangan kondisi bagaimana. Jadi gini, ya ada beberapa pengalaman juga ya. Waktu itu juga sempat survei di lapangan, ternyata begitu lahannya itu ternyata ada boulder-boulder. Jadi nggak bisa dipancang kalau ada boulder-boulder batu ukuran 20 cm ya alat pancangnya nggak bisa masuk gitu kan. Jadi ya, akhirnya ya itu sempat diaduk-aduk dulu ya ditanya. Jadi batu-batu besar di sekitar itu kita harus cek dulu di lapangan. Jadi kalau kita survei lapangan biasanya cukup 1-2 hari lah. Kemudian kita survei juga plotting dokumentasinya gitu. Jadi kalau kita di atas kertas digambar rencana, kemudian kita cek lapangan, oke ini akan di sini, titiknya akan di sini, kita plotting. Jadi sebelum lari ke arah sana kita harus cek lapangan sih betul. Oke. Nah, kemudian ada yang bertanya nih tentang
PHD. Kayaknya tadi mungkin Pak Yus belum cover nih ya tentang PHD. Ya, kita adalah horizontal drain ya. Horizontal drain ini PHD ini kita bisa pakai ya untuk sebagai pengganti sand blanket biasanya. Jadi dikonekkan dengan apa namanya PVD yang keluar tadi kita. Jadi nanti di attach ke situ nanti jadi dia bisa mengalirkan excess blood pressure-nya ke arah yang kita sebetulnya kita sudah tentukan ya arah larinya itu kemana. Itu sih Dita. Hmm, sebentar. Oke, tadi ada pertanyaan yang sudah saya tag, tapi hilang lagi sebentar. Oke, dari Abdillah Reza. Percobaan instalasinya sendiri minimal harus berapa titik, Pak? Salah siapa nih? Oh, trial tadi ya. Trial tadi biasanya Mm-mm. ya saya cukup 2-3 titik lah. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak. Nanti kalau kita main Mm-mm. banyak-banyak, ternyata Mm-mm. bukan pasti titiknya. Jadi ke trial itu paling paling 2-3 titik lah. Itu kita juga menguji juga kesiapan alat juga ya kita ya. Jadi, oke ini sudah siap, setelan alatnya sudah oke. Karena kan rig-nya tadi kan di detach ya. Jadi harus di set lagi ya. Kita mulai yang menusuk semua untuk ya kita jaga-jagalah memang di sini oh ini bisa dipanjang, oh ini bisa dipanjang. Oke, kalau memang sudah semua 2-3 titik kita kita lanjut kita marking semuanya. Oke. Next dari Nah, ini ada satu yang mungkin pertanyaannya harus sedikit di-rephrase kali ya dari Tasyana. Bagaimana syarat konstruksi timbunan di atas tanah lunak menurut analisa geotekstil ditinjau penyelidikan? Nah, ini dari tadi soalnya yang bersangkutan pengen banget pertanyaannya dijawab nih. Cuma Ah sepertinya gitu. bahasan kita karena hari ini lagi PVD, mungkin bagaimana syaratnya kalau misalkan untuk konstruksi PVD ya, karena di sini untuk konstruksi diperbaiki dengan PVD dan dengan geotekstil saja itu dari kondisi tanahnya itu kan juga sangat berpengaruh kedalaman ya Pak ya. Betul, betul. Ya betul Dita. Jadi apa namanya? Kalau kalau dengan geotektil memang kita beda ya. Kalau memang kalau kita kita treat dengan geotektil artinya kalau geotektil kan kita biasanya kita apply itu ya. Itu boleh turun ya. Tapi turunnya itu diusahakan kita menyeragamkan penurunan. Jadi misalnya ada satu area ya kita kasih itu ya kalau kita nggak mau pakai PVD ya dia akan turun tetap gitu ya. Tapi turunnya kita jaga biar tidak ada potensi diferensial tertentu gitu. Gitu sih Dita. Jadi kalau ya kalau tapi kalau kita memang mau mendirikan sesuatu yang lebih misalnya lebih apa permanen gitu ya misalnya ada residensial area ya itu nggak bisa kalau kita sekedar pakai geotektil gitu ya. Ya dia bisa apa namanya hanya menyeragamkan satu teman tapi tapi akan tetap turun tidak mereduksi gitu tetap akan Iya. jadi penuh. Dan tentunya kalau misalkan cuma 2 atau 3 meter gitu tanah lunaknya masih bisa ya Pak pakai Nah, kalau eh, kalau tanah lunaknya geotekstil. hanya 2-3 meter mungkin di replace 1 meter atau 1,5 meter kita ganti tanah yang lebih baik ya masih bisa pakai Tapi geotekstil. kalau kita udah ngomonginnya 20 meter, tiga dua puluh puluh meter, meter empat 30 puluh meter ya meter, nggak bisa iya, nggak bisa itu di sumbangan solusinya tadi yang bahas. penurunannya banyak ya. Iya, sebuah perusahaan cukup besar ya. Itu tadi yang bahas juga yang tol Semarang Demak juga ada PVD-nya itu PVD-nya dalam-dalam juga loh. Di situ kan deposit play-nya tentunya lebih besar ya rasanya gitu ya. Iya.
Oke, so di sini Oke. kita udah hampir 1 jam nih ya Pak bahasannya. Wah, iya ya. Nggak berasa ya Pak Yus ya. Hmm, cepat ya. Oke, maybe I should just pick the last question. Kita lihat nih. Siapa nih the last question? Banyak banget soalnya pertanyaannya. Oke, the last questionnya aku aja deh kalau gitu yang nanya karena aku nggak bisa decide nih ya Pak dari banyaknya pertanyaan itu semua. Nah ini pertanyaan pamungkas nih yang selalu ditanyain ya di akhir session kita. Nah kalau misalkan teman-teman ini pengen lebih tahu lebih banyak dan juga mungkin malah sebenarnya punya proyek nih ya dan pengen pakai Geoforce sebagai aplikatornya untuk PVD-nya ini harus kemana nih Pak kayak gitu. Waduh, ya tentunya harus ke teman-teman kita juga nih Dita nih. Harus ke Mbak Iya. Dita juga nggak apa-apa deh gitu ya. Atau ke saya juga boleh gitu ya. Jadi atau di Instagramnya Geoforce nih, sobat Geoforce gitu ya. Kalau mau tanya-tanya gitu ya untuk lebih dalam ada project monggo di DM aja nih Instagramnya. Boleh kan ya kita ya? Boleh dong Pak. Nah, gitu. Nanti ke boleh Dan tanya juga ke kita. mungkin kalau misalkan pengen bertanya-tanya untuk skripsinya gitu ya Pak Yus ya boleh juga nih. Karena Iya, biasanya itu yang suka masuk pertanyaannya ke kita itu sampai puluhan. Aku kira itu kayaknya mungkin buat skripsi kali ya. Nggak apa-apa Sobat plus Geoforce gitu di ya. sini ilmu itu gratis jadi memang Sobat Geoforce pergunakan sebaik-baiknya gitu ya dari Geoforce Indonesia ini. Iya, Dita. Betul. Okay, so Pak Yus, I think that's all for today. Oke, So can you terima conclude our kasih. session? Oke, terima kasih Dita sudah jadi host ya acara malam ini. Oke, terima kasih Sobat Geoforce yang alhamdulillah masih stay di sini. Memang kemarin to conclude ya today's discussion, memang kenapa sih kita angkat tentang PVD? Memang karena posisinya ternyata cukup banyak loh. Jadi di Indonesia ini cukup banyak tadi tanah-tanah yang memiliki area-area yang memiliki depository cukup dalam dan tentunya perlu treatment gitu ya. Nah, ini PVD bisa menjadi salah satu ya metode dalam upaya satu mempercepat trade konsolidasi ya, tingkat konsolidasinya, waktu konsolidasi jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua ya tentunya dengan ekspektasi kita ya, jadi peningkatan nilai daya dukung tanah di situ. Oke, Ya jadi itu sih yang memang bisa aku sebut dari hari ini ya. apalagi kalau you're a geotechnical engineers, it's really Oh important iya, to learn about PVD, jelas, guys. betul. Oke, so thank you so much Pak Yus. Terima Thank you kasih so much nih ya kita. udah mau jadi speaker kita hari ini, udah ngejelasin dengan detail banget dan udah sabar nih ya mau menjawab satu persatu pertanyaan dari Sobat Oh Geoforce iya, yang banyak banget. sama-sama. Oke, Pak Yustian, see you on another occasion. Bye, thank See you, Dita. you. Thank you, Sobat Gevo. Selamat malam. Stay safe, stay healthy. Okay, so guys, that closes our session tonight. So I just want to remind you untuk stay tune karena dalam beberapa menit lagi kita akan mengumumkan siapa nih ya pemenang dari IG Live Session ke-8 kita. Siapa nih 3 orang beruntung yang akan mendapatkan OVO Cash sebesar Rp100.000 for each person. Okay, so guys, that's all from us in this session. Thank you so much for staying tuned this whole time. And then see you on another occasion. Me, Dita, as your host, signing out. Bye!